3 hari pasca kecelakaan, keadaan Air semakin membaik. Dia sudah bisa bangun dan duduk bersandar meski harus pelan-pelan karena rasa ngilu dan sakit di bagian pundak juga kaki masih ia rasakan. Kehadiran sang istri selama 24 jam di sisinya semakin membuat dia takut menahan sakit. Meski kadang pemuda itu masih rewel bagai bayi yang hendak tumbuh gigi, contohnya pagi ini. Saat Melissa datang membawakan sarapan ke rumah sakit, Hujan lagi-lagi harus sabar menyuapi bayi buaya cengengnya itu. Kasih kuah aja sedikit, nggak pakai sayur, rayu gadis itu sambil menyisihkan wortel dan jagung dari piring. Enggak, kakak nggak mau, tegas Air lagi yang masih kekeh. Kulit kamu nanti kering loh. Air tetap menggelengkan kepalanya. Sampai kapanpun, sayuran akan tetap menjadi hal yang paling ia hindari olehnya seumur hidupnya. Bukan dia tidak suka atau benci, tapi makanan itu tidak pernah bisa masuk ke dalam tenggorokannya dan biasanya akan keluar lagi jika dia tetap memaksa. Aku gak suka sayur, tetap ganteng dan pintar, jadi gak ngaruh, ucapnya dengan melirik ke arah pemuda yang sama persis dengannya itu. Jadi sayur yang masuk ke dalam tubuh aku percuma, gitu? Tanya Bumi dengan tangan melipati dada. Iyalah, jadi buat apa makan sayur? Balasnya tetap bangga dengan pilihan hidupnya tanpa sayur. Terus maunya nasi sama lauk aja gitu? Timpal Melissa yang kecewa masakannya tidak disentuh si sulung. Iya, sama ada bonus tambahan, jawabnya dengan menarik turunkan alisnya. Bonus apa? Tanya Melissa dan Hujan bebarengan. 2 susu. Kekehnya yang langsung bersembunyi di balik bantal pisangnya. 2 susu? Tanya Reza yang sepertinya sedang gagal fokus. Otaknya langsung jalan-jalan ke arah puncak gunung. 2 gelas susu, Pak? Timpal Bumi si anak bawang yang harus pura-pura polos. Oh. Hujan terus mencubit lengan suaminya untuk menutupi rasa malu. Entah kenapa, pikirannya malah tertuju ke hal yang tidak beres. Bisa nggak? Jangan suka kayak gitu, cetusnya kesal. Mendadak pengen, Jan, bisiknya pelan. Namun setelahnya, ia mengecup pipi Hujan sekilas. Nggak bisa, nggak usah macem-macem, jawab Hujan sembari memberi pengertian. Air merangut kesal. Kecelakaan yang menimpanya memang bersamaan dengan datangnya halangan bagi Hujan. Keduanya tidak bisa berbuat apa-apa, walau kadang hasrat menggebu jika malam datang. Nanti kalau udah sembuh, banyak-banyak ya, bisik Air. Iya, banyak tumpah ruah luber juga terserah, jawab Hujan pelan, tidak ingin sampai mertua dan adik iparnya itu mendengar. Jam 7 malam, Reza dan Melissa berpamitan untuk pulang karena esok pukul 9 pagi, Air sudah kembali ke apartemen. Pemuda tampan itu sudah sangat tidak betah di ranjang pasien, meski ruangannya sudah dibuat senyaman mungkin oleh pihak rumah sakit yang memang milik keluarganya. Mama pulang ya sayang, pamitnya pada si sulung sambil mencium kedua pipi anaknya. Hati-hati di jalan ya mah, pesan Air setelah mengurai pelukannya. Hati mama. Kamu ada di papa, kak, timpal Reza dengan senyum menggoda. Air langsung mencibir lalu tertawa saat papanya dipukul oleh sang mama. Keduanya kini benar-benar sudah pergi, menyisakan Air dan Hujan di dalam kamar. Air meminta Hujan untuk naik ke kasur karena dia sudah merasakan kantuk usai meminum obatnya selepas makan malam. Sini pelukan. Tapi gak enak banget ya pelukan doang. Hujan duduk di tepi ranjang setelah memakaikan baju di tubuh tinggi suaminya. 4 hari ini ia benar-benar mengurus bayi buaya cengengnya itu dengan sangat baik. Udah ganteng belum? Goda Air. Kakak tuh kapan sih gak gantengnya? Hujan balik menggoda membuat suaminya tersipu malu. Peluk. Hujan tergelak melihat tingkah manja Air yang tidak ada habisnya. Semakin lama pemuda itu semakin bergantung kepadanya. Ceklek. Udah siap? Tanya Langit saat masuk ke dalam kamar rawat inap si sulung. Dia sempat merasa tidak enak saat melihat pasangan suami istri itu sedang berpelukan. Udah, yuk pulang. Ajaknya dengan wajah masih menempel di dada sang istri dengan begitu nyamannya.
Langit membuang nafas kasar saat melirik hujan tersenyum lebar sampai terlihat deretan gigi putihnya. Sampai di apartemen, pemuda tampan itu kembali beristirahat usai makan siang dan meminum obatnya. Suasana yang mendadak sepi membuat Hujan akhirnya memutuskan untuk ke lantai bawah menemui ibu mertuanya. "Sayang, kakak tidur?" tanya Melisa pada Hujan yang baru sampai di ujung tangga. "Iya mah, aku bingung kalau dia tidur," ucapnya sambil mengusap kepalanya yang tidak gatal. "Tapi kalau bangun, capek ya, rewel banget," gegam Melisa yang membuat Hujan malu. Keduanya berbincang di dapur sambil membereskan bahan menu makanan untuk makan malam nanti. Hujan hanya bisa membantu, tanpa bisa ikut memasaknya. Dia cukup lemah dengan hal itu, meski berulang kali mencoba. "Bundamu mau ke sini?" Hujan menoleh lalu menggelengkan kepalanya. "Bunda mau keluar kota mah?" Melisa mengangguk, paham. Selama Air dan Hujan menikah, dia hanya beberapa kali bertemu dengan Anna. Dan itu membuat Melisa sangat bersyukur, karena sampai detik ini, dia masih tidak nyaman saat Anna menatap suaminya terlalu intens. Berkali-kali menepis rasa curiga itu, tapi entah kenapa, rasanya tetap berbeda. "Oh, mungkin dengan kesibukannya, dia jadi tidak merasa kesepian setelah kamu menikah dan tinggal di sini ya," tutur Melisa. "Bunda memang sibuk dari dulu, kami jarang bertemu selain pagi hari, jadi tidak ada yang berubah," jelas Hujan dengan tangan masih sibuk mengupas beberapa bumbu dapur. "Kenapa nggak menikah dan berumah tangga?" Pertanyaan sensitif, namun sangat membuat Melisa penasaran. Rasa trauma karena pemerkosaannya membuat Bunda menutup diri dan hati. Bunda selalu mikir kalau dirinya kotor dan tidak layak untuk siapapun dan terlebih. Hujan menarik nafasnya dalam-dalam sebelum meneruskan omongannya. Selama ini keluarga suaminya sudah tahu tentang latar belakang hidupnya, jadi tidak ada yang perlu gadis itu tutupi saat ini. "Terlebih apa?" tanya Melisa. "Terlebih Bunda masih mencintai sosok pria cinta pertamanya dulu mah," jelas Hujan yang membuat hati Melisa mencelos. "Siapa?" Hujan mengernyitkan dahinya, lalu kembali menggelengkan kepalanya. "Aku nggak tahu, Bunda nggak pernah cerita," jawabnya yang memandang aneh perubahan sikap mertuanya itu. Obrolan mereka terhenti saat ponsel Hujan berdering. "Crying baby." "Mah, aku balik kamar ya, kakak udah bangun," pamit Hujan sambil bangun dari duduknya. "Iya, tawari kakak cemilan ya." "Iya mah," jawabnya yang langsung meninggalkan Melisa yang duduk lemas di kursi meja makan. Ceklek. Hujan langsung tersenyum saat melihat suaminya sedang merengut kesal di tengah kasur. "Kenapa?" "Gak suka ditinggal," jawabnya ketus. "Lagi bantuin mama di bawah, cuma sebentar kok," rayu Hujan sambil mengusap-usap pipi Air. "Gak mau jauh pokoknya," keluhnya lagi tidak ingin dibantah. "Kenapa? Masih dalam rumah kok." "Cukup antariksa aja yang jauh, antara kita jangan." Air merengut di sofa panjang dengan mata tidak lepas dari sang istri yang sedang membereskan baju-bajunya. Rencananya sore ini pasangan suami istri itu akan pulang ke rumah Bunda dan menginap 2 malam di sana. Sudah hampir 1 bulan, Hujan sama sekali tidak menginjakan kakinya di rumah wanita yang sudah mengurusnya selama hampir 20 tahun itu. Ada saja halangan yang akhirnya membuat ia dan sang suami tidak jadi ke sana, ditambah kecelakaan yang menimpa Air menjadi salah satu alasan Hujan sampai saat ini belum bisa menemani bundanya. "Gak usah cemberut gitu," goda Hujan sembari menangkup wajah tampan suaminya. "Aku tuh gak betah di sana," keluh Air seperti biasa. "Ya udah, aku aja deh kalau gitu, gak apa-apa ya," pinta Hujan yang memang tahu Air tidak pernah nyaman di sana. "Enggak, ntar kakak tidur peluk siapa?" "Pisang," jawab Hujan cepat. Hujan semakin terkekeh melihat raut kesal Air yang nampak sangat menggemaskan. Perdebatan panjang dan negosiasi rayu-merayu dengan berbagai alasan yang sedikit tidak masuk akal akhirnya bisa diselesaikan keduanya di jam 5 sore.
Yuk. Hujan menarik tangan air yang masih lipat di dada. Udah janji loh, gak boleh gitu. Tegas gadis itu lagi berusaha tidak terpancing emosinya karena si tampan masih enggan bangun dari duduknya. Iya, tapi kamu juga janji ya, kalau nanti malam kakak mau terima beres. Si tampan akhirnya bangun meski pasrah sambil mengingatkan janjian mereka tadi. Iya bawel, saut Hujan dengan tangan masih mencoba menarik tangan suaminya. Bekerja keraslah nanti malam sampai kasur basah, godanya sambil berbisik di telinga kanan sang istri. Pasangan suami istri itu pun kini berjalan beriringan keluar dari kamar menuju lantai bawah apartemen kedua orang tuanya. Tangan kanan Air menjinjing tas berisi baju dan perlengkapan kuliah mereka esok, sedangkan tangan kirinya mendekap pisah kesayangannya yang pasti dan wajib ikut kemanapun. Duh, yang mau mudik ribet banget sih, goda Reza yang duduk di meja makan. Pria tampan itu baru saja pulang dari kantornya. Iya dong, emangnya papa gak pernah mudik? Kasian deh, balas Air. Anak sulung itu masih saja senang mengejek papanya yang tidak memiliki mertua seumur pernikahannya dengan sang istri. Awas ya, kalau papa tiba-tiba punya mertua, jawab Reza tidak mau kalah. Dih, mana bisa? Gimana caranya? Tanya Air. Kini dua pria tampan itu saling berbisik. Kawin lagi? Tawa Reza, dan jawaban Reza langsung membuat Air memukulinya dengan sangat ganas. Bercanda kak? Usai menganiaya papanya, dia dan Hujan langsung berpamitan kepada Reza dan Melisa. Bahkan keduanya sampai mengantar ke depan pintu. Hati-hati di jalan, kabari jika sudah di sana dan sampaikan salam dari mama untuk bunda, pesan Melisa pada anak dan menantunya itu. Dari papa enggak? Tanya Air polos. Ini salam dari para ibu-ibu kak? Jelas Melisa. Air dan Hujan hanya mengangguk paham, tapi tidak dengan Reza yang peka serta tahu ada maksud lain dari ucapan sang istri barusan. Sampai di parkiran, keduanya langsung masuk ke dalam mobil mewah milik Hujan yang diberikan Air sebagai mahar pernikahan. Selama perjalanan menuju rumah bunda, hanya obrolan kecil yang mengiringi untuk teman bosan. Air berkali-kali harus menepikan mobilnya karena begitu banyaknya yang ingin dibeli Hujan sebagai buah tangan. Yuk, ujar gadis cantik itu saat masuk ke dalam mobil dengan satu bungkusan kecil di tangannya. Mau beli apa lagi? Ini udah cukup kah? Jawab Hujan yakin. Air kembali menyalakan mesin mobilnya. Kini dia lebih fokus pada jalan yang membentang di hadapannya. Lebih dari 10 menit, akhirnya keduanya sampai di rumah bunda. Air langsung memasukkan mobil sang istri ke dalam garasi. Sedangkan Hujan sibuk mengambil barang-barang di bagasi. Tas yang dibawa dari apartemen, bantal pisang, dan beberapa paper bag lainnya siap untuk dibawa masuk ke dalam. Perlu bantuan? Suara yang Hujan sangat kenal tiba-tiba membuat ia dan Air langsung menoleh. Fajar? Balas Hujan sedikit terkejut saat melihat pemuda itu ada di rumah bunda. Oh, nggak apa-apa, kita bisa bawa semua sendiri, nggak ada yang berat kok. Jawab Hujan sekaligus menolak penawaran Fajar. Nggak apa-apa, sini aku bantu, balas Fajar lagi. Air yang kesal langsung mendorong tubuh pemuda itu sampai ia harus mundur 3 langkah. Kak, begik Hujan mulai panik. Apa? Tanya Fajar santai. Nggak usah sok spesial. Lo kira ini drama makan Indomie? Hujan menarik tangan suaminya saat Fajar sudah bersandar di dinding rumah bunda karena Air terus saja mendorongnya. Sudah kesal tidak ingin datang, lalu ditambah adanya orang yang tidak diinginkan, tentu membuat Air semakin emosi dan jengkel. Kak, udah dong, kamu mau apa? Hujan terus mencoba menarik lengan suaminya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Aku cuma nawarin bantuan, emang salah? Tanya Fajar. Salah? Lo nggak lihat di sini ada lakinya? Sentak Air dengan amarah sudah diubun-ubun. Fajar masih saja diam, tidak ada takut sama sekali dalam dirinya meski Air sudah mengeluarkan aura menyeramkan dan siap menerkamnya. Jika di kampus memang tidak ada yang berani mendekati Hujan karena semua tahu jika gadis itu sudah menjadi hak milik pewaris Rahardian,
Tapi tidak jika di luar, karena ada saja yang sekedar menggoda termasuk Fajar yang memang teman dekat Hujan sedari kecil. Jarangnya mereka bertemu terkadang membuat Fajar lupa jika Hujan sudah dimiliki oleh orang lain. Masuk yuk kak, udah malam, gak enak sama tetangga kalau ada keributan, ajak Hujan yang semakin takut. Siapa juga yang mau bikin ribut? Jawabnya tanpa menoleh karena sorot matanya tetap menatap Fajar. Terus kamu mau apa? Mau langsung kirim dia ke neraka? Saut Air dengan tangan mengepal. Kali ini Hujan tidak ingin berbicara lagi. Dia langsung menarik suaminya masuk ke dalam rumah, meninggalkan Fajar di pojokan tembok. Ada apa? Tanya Bunda yang terlihat kebingungan saat mereka berpapasan di ambang pintu masuk. Enggak apa-apa Bun, kakak lagi kebelat pipis katanya. Jawab Hujan sambil meraih punggung tangan wanita berkacamata itu. Dia dan suami bergegas masuk ke dalam kamar, tidak menghiraukan Bunda yang masih tidak paham dengan sikap anak menantunya itu. Bunda kembali melanjutkan langkahnya ke teras rumah yang ternyata masih ada Fajar di rumahnya. Loh, kamu belum pulang? Belum Bun, tadi ada Hujan sama suaminya, kata Fajar sambil mengusap dadanya sendiri. Oh, kalian bertemu? Tanya Bunda lagi. Iya, tapi suami Hujan marah-marah ke Fajar. Padahal Fajar cuma menawarin bantuan buat bawain barangnya ke dalam, tapi malah didorong sampai ke dinding sambil ngancem. Aduh Fajar pada wanita yang sudah dianggapnya seperti ibunya sendiri. Ngancam apa? Gimana? Bunda yang penasaran langsung menarik tangan Fajar agar duduk bersamanya di kursi teras. Mau lempar Fajar ke neraka? Bunda mendengus kesal. Dia tidak habis pikir jika Air akan melakukan hal itu kepada putra temannya. Bagaimanapun, Fajar dan Hujan sudah lebih lama mengenal, dan bagi Bunda, itu hal wajar yang dilakukan Fajar saat ingin memberi bantuan. Dia tidak seperti ayahnya yang selalu lembut dan baik. Apa sih? Sentak Ai saat Hujan mendudukannya di tepi ranjang. Kakak selalu bilang ke aku buat gak marah-marah, tapi temanku nawarin bantuan aja udah mau dilempar ke neraka. Itu tuh gak adil tahu gak? Oceh Hujan sambil berdecak pinggang. Kamu ada kakak, gak perlu orang lain Jan. Nada bicaranya mulai naik lagi. Aku gak mungkin sama kamu terus. Aku gak bisa selalu bergantung sama kakak. Suatu hari nanti, aku pasti butuh orang lain, Kak. Ucap Hujan pakai tidak sadar dengan apa yang dikatakannya. Tentu itu langsung membuat Air bangun dari duduknya. Kamu mau kemana? Tanya Air dengan tangan ia letakkan di bahu gadis kesayangannya. Entah. Air yang mendadak takut akhirnya menarik tubuh istrinya untuk ia peluk dengan begitu eratnya. Aku siap menghadapi masalah apapun itu, asal bukan kehilanganmu.